Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari karakteristik ya makhluk hidup ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana cara kerjanya ya, cara kerjanya makhluk hidup ya, atau kita mau membuat ulang ya hal-hal yang ada di robotics itu ya. Masih ada yang keluar masuk nih ya. Maka kita harus pelajari itu sebetulnya kira-kira apa saja yang kita bisa contoh dari alam ya. Jadi makhluk hidup itu punya apa namanya? Punya sesuatu yang sangat menarik dan sangat impresif begitu ya, terkait dengan sifat-sifat dasarnya yang bisa kita contoh ya. Yang pertama itu adalah agility ya, gitu. Agility itu adalah kelincahan. Sekarang kita bagaimana membuat robot yang bisa lincah begitu. Ya, seperti makhluk hidup. Agility, ini contohnya nih ya. Dia kecepatan bisa sampai ya cepat ya, sangat cepat ya, makhluk tercepat di dunia, cheetah ya gitu. Waktu untuk mencapai kecepatan maksimumnya juga cukup cepat. Ya, dan tiba-tiba kalau misalnya mangsanya berbelok, dia bisa berbelok ya. Itu. Itu agility, kelincahan. Makhluk-makhluk hidup ini ya, terutama hewan-hewan ya, mereka punya naluri untuk lincah ini dan tubuhnya terlatih ya, terlatih sendiri gitu. Nggak seperti kita manusia ya. Kalau manusia ini untuk bisa lincah ya, dia harus berlatih, dia harus memilih gitu. Mau jadi lincah atau mau jadi lambat gitu ya. Tapi untuk latihan jadi lincah cukup berat gitu ya. Artinya manusia lebih cari yang enak-enak aja sebenarnya ya. Padahal sih sebetulnya kita bisa lakukan hal yang sama dengan hewan ya. Dan struktur tubuh kita sangat adaptif sehingga kita nggak gampang keseleo misalnya ya. Nggak seperti sekarang gitu, sebentar salah jalan aja keseleo gitu ya gitu. Jadi itu mungkin yang kita ini kan ya. Kalau kecuali memang manusia ini memang lebih spesial lagi karena tubuhnya itu perlu dilatih ya. Terus robustness ya, handal ya. Sifat makhluk hidup yang ingin dicontoh itu adalah kehandalan ya, kehandalannya. Contoh di gambar ini adalah ya, bagaimana kita bisa melihat ya seekor anjing yang tiga kakinya ya, bisa dilihat kakinya tiga, tidak normal ya sebetulnya ya. Tapi dia bisa bergerak sebagaimana anjing biasa ya. Ini menunjukkan adaptifnya tubuh ya, tubuh makhluk hidup. Dia bisa menyesuaikan kalau ada hal-hal yang tidak tidak biasa pada dirinya gitu ya. Nih, jadi handal, tetap handal. Dia bisa melompat, dia bisa berlari ya. Walaupun mungkin agak berbeda dengan kondisi yang normal ya. Jadi kita sih berharap robot bisa handal seperti ini ya, bisa menyesuaikan begitu. Ya. Keadaan normalnya seperti apa, kita contoh di alam. Nah, pada saat ketidaknormalan terjadi, maka dia bisa otomatis ya, melakukan. Kita juga manusia juga seperti itu ya, pada saat kaki kita sakit yang satu, ya kita akan berusaha untuk menyeimbangkan diri ya. Kalau manusia ada teknologi, dia bisa bikin tongkat dan seterusnya. Itu sebenarnya untuk supaya kaki yang satunya lagi yang masih bagus, gara-gara jadi tidak seimbang, maka dia harus dibantu dengan teknologi ya. Jadi begitu. Selanjutnya adalah terkait dengan flexibility ya. Gitu. Fleksibilitas itu terkait dengan ya bagaimana badan kita bisa menerima ya. Bagaimana kita bisa menerima keadaan sekitar ya. Situasi dalam bergerak ya, makhluk hidup itu ciri khas terbesarnya adalah gerakan. Dia melakukan gerakan. Gerakan yang biasa sampai gerakan yang ekstrim. Ya, makanya badannya perlu fleksibel ya, fleksibel. Perlu menyesuaikan ya, begitu. Sehingga tidak ada cedera ya. Ini ilmu cedera ada lagi sendiri nih ya di bidang kesehatan, di bidang olahraga ya. Kalau kamu tertarik tentang yang kayak begini-begini nih ya, di situasi kejadian sesungguhnya ya,
buku yang bisa kamu ambil itu namanya biomekanik namanya. Biomekanik system. Ya. Saya dulu pernah beli, bukan beli sih ya, akhirnya mendapatkan buku ya, mendapatkan buku biomekanik ya, untuk melakukan pengukuran pada olahraga. Nah, jadi ilmunya ya yang bisa jadi duit di sini ya, kalau kamu mau lanjutkan itu namanya biomekanik untuk olahraga. Jadi namanya sport science namanya. Ya, ilmu olahraga ya. Jadi teknologi yang mendukung olahraga. Ya, ini udah 2 nih dokter nih yang saya bimbing, udah lulus jadi dokter tuh gara-gara belajar biomekanik pada bela diri ya. Kamu bisa ngecek juga ya biomekanik pada memanah, biomekanik pada berenang, atau biomekanik pada permainan-permainan ya, olahraga permainan seperti voli, bulu tangkis dan seterusnya. Itu juga ilmu sendiri ya. Jadi teman-teman nih misalnya yang mau ya, misalnya ya, mau tugas akhirnya melakukan pengukuran biomekanik ya pada tubuh manusia, ya boleh tuh. Ya, boleh ngobrol dengan saya ya. Kemarin itu 2 dokter ya, dokter yang terakhir lulus sudah bisa bahkan mengukur kekuatan atau force atau gaya yang dihasilkan dari suatu gerakan. Ya, gerakan pukulan misalnya, pukulan ini kuda-kuda awalnya, posisi awalnya seperti apa ya, lalu terus dipukulkan ke depan, terus saya bisa mengukur gayanya. Dengan apa? Dengan hanya melihat menggunakan video. Ya, saya dapat idenya tuh karena waktu saya latihan bela diri itu kok guru saya bisa tahu ya, pelatih pembimbing saya itu bisa tahu kalau saya gerakannya nggak pakai tenaga gitu, bisa main-main gitu ya. Dia bisa mengerti tuh, melihat itu dengan jelas ya. Dia melihat dengan cuma mata ternyata. Dan kemudian saya buat penelitian bersama bimbingan saya ya. Dan saya waktu itu jadi kopromotornya S3 ya. Ini yang menyelidiki malah ibu-ibu nih gitu ya, ibu-ibu ya, tapi ibu-ibu yang programmingnya jago gitu ya, belajar biomekanik, belajar matematik lagi ya, matematik yang berhubungan dengan spasial, berhubungan dengan tempat-tempat ya, pola-pola gerakan dan awal-awal tempat 3 dimensi. Kan gerakan itu kan dideteksinya berdasarkan pergerakan pada spasial ya, pada geometri, maka ilmu dasarnya adalah geometri. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang. Apalagi yang harus kita pelajari? Efisien ya dari alam. Alam itu hampir seluruhnya efisien ya. Atau paling tidak menurut pemahaman kita ya, efisiensi itu hampir maksimal. Ya. Kenapa ini gambarnya tikus ya? Ini tikus nih namanya, tikus tanah gitu. Ya, tikus tanah ini sangat efisien untuk melakukan pergerakan di dalam tanah. Ya, sementara kaki depannya menggali, ya, kaki belakangnya terus maju gitu. Ya, dia bisa bergerak cepat bahkan di daerah yang sangat padat gitu. Ya. Jadi nggak kayak kita kan, kita bergerak di lingkungan alam begitu ya, yang terbuka udaranya begitu. Kalau ini dia ada di dalam tanah. Ya. Kalau tidak efisien ya sulit. Ya. Ini kita akan lihat nanti ya pada saat kita bicarakan tentang sensornya ya. Tikus tanah ini ya, tikus tanah ini punya kemampuan untuk mendeteksi secara tekniknya adalah menggunakan teknik getaran ya. Teknik getaran itu artinya dia menggunakan seperti sonar ya, dan dia bisa mendeteksi beberapa kilometer ya gerakan kawan-kawan yang lain di sana di dalam tanah, walaupun matanya tidak bisa melihat ya, matanya kurang bagus tuh matanya tikus-tikus tanah itu, tapi pendengarannya sangat luar biasa ya, itu yang efisien. Nah, dan ada lagi nih yang penting dari alam ya, dia bisa beradaptasi dan juga bisa belajar ya. Ini mungkin tampilan ini adalah hewan yang paling saat ini menurut penelitian hewan inilah yang paling cepat untuk belajar ya begitu. Jadi jangan kalah nih kita sebagai manusia gitu ya. Apalagi kalau manusia tuh sangat cepat ya. Kita diberi kesempatan untuk apa? Untuk merawat alam ya, untuk merawat alam sehingga kita
diberi keahlian untuk bisa beradaptasi dengan sangat baik dan juga untuk mempelajari dengan cepat apa yang terjadi di alam. Jadi ini unsur-unsur ya, unsur-unsur yang akan kita lihat di alam ya. Lalu nanti dilihat bagaimana mekaniknya, mekanisasinya ya. Biomekanik tersebut kita bisa gunakan untuk dirubah menjadi bukan biomekanik lagi, tetapi jadi mesin ya, mekanik yang buatan, artificial mekanik ya. Lalu bagaimana kita mencontohnya? Ada dua macam ya, cara mencontoh di alam ada dua macam. Yang pertama kita lakukan imitasi ya. Imitasi itu cuma sekedar apa? Cuma sekedar mencontoh saja gitu. Ya, apa yang ada di sana misalnya ya, kaki kodok misalnya. Kaki belakangnya lebih besar ya, lebih panjang, lebih tinggi, lebih berotot daripada kaki belakangnya lebih besar daripada kaki depannya gitu. Ya, itu bagaimana? Kita contoh aja langsung ya. Pola-polanya ya, terus kita contoh lagi besarannya gitu ya. Berapa besarnya? 1:4, 1:5 dan seterusnya, kita contoh aja. Ya. Jadi bisa juga kita contoh di sini, saya ambil di tulisan ini, di presentasi ini, fungsi dari sirip ikan ya. Sirip yang bisa ditemukan di water creatures ya. Jadi siapa yang hidup di makhluk-makhluk hidup di air gitu. Ya, seal itu apa? Singa laut ya. Itu. Singa laut itu makhluk yang paling cepat di laut, walaupun kalau dia lagi di darat sangat lambat dia. Ya, nggak ada satupun yang bisa lepas dari buruan dari singa laut kalau dia lagi ada di air. Ya, bahkan penguin yang kayak begitu cepatnya dia bisa berenang, bisa bermanuver dan seterusnya. Kalau udah dikejar sama singa laut, dia nggak bisa lewat gitu. Ya. Termasuk di situ ada angsa, termasuk di situ ada kodok dan seterusnya ya. Jadi mengimitasi saja. Yang kedua menginspirasi, diinspirasi ya. Kita learningnya berdasarkan inspirasi. Biasanya inspirasi itu kita misalnya apa? Kita ada kekurangan misalnya makhluk manusia, misalnya kita ya, disakit nih gitu. Lagi sakit, kita mau kaki kita sakit gitu. Akhirnya kita coba daya topang itu digantikan oleh pola-pola kaki aja gitu ya. Makanya lahirlah teknologi yang disebut dengan exoskeleton ya. Pernah dengar ya? Cari di internet ya, exoskeleton. Exoskeleton yang jadi dambaan manusia itu exoskeleton yang dipakai sama Tony Stark. Nah, apa itu, film apa itu? Iron Man ya. Itu. Nah, jadi gitu kira-kira. Bisa juga di sini sebagai contoh, terinspirasi dari burung ya. Kita modifikasi dia dengan kemampuan pengembangan yang dilakukan oleh manusia ya. Modifikasi akhirnya jadi pesawat sekarang. Ya, kamu bisa jalan-jalan cepat ke seluruh wilayah bumi dengan cepat gara-gara bisa terbang menggunakan pesawat. Ya, kamu kalau perhatikan pesawat pada saat mau naik atau mau turun tuh kan, kamu perhatikan sayapnya. Ya, sayapnya akan melebar. Ya, akan dilebarkan gitu oleh pilot ya secara mekanik ya, untuk apa? Untuk menangkap udara yang bergerak di depan sehingga nanti akan ada gaya ke atas ya. Nanti kita akan pelajari pada saat locomotion ya nanti. Bagaimana terbang, bagaimana berenang, bagaimana berjalan di daratan gitu ya. Prinsip-prinsipnya gitu. Sehingga nantinya begitu kita bikinkan robot ya, itu kita akan menyesuaikan dengan apa yang ada di alam sehingga efisiensi ya bisa diukur gitu. Enaknya begitu kalau kita mencontoh di alam ya, efisiensinya sudah jelas ya, bisa kita lihat ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Apa yang dipelajari? Apa yang dipelajari ya dari dua teknik tadi itu ya. Yang kita ambil itu adalah bisa bentuknya. Ya, yang pertama bisa bentuknya, yang kedua bisa fungsinya. Ya.
ya, bisa fungsinya. Yang ketiga bisa dari longevity. Longevity itu terkait dengan gaya-gaya yang bekerja di dalamnya, ya. Gaya-gaya yang bekerja di dalamnya, ya. Bisa juga pendekatannya lewat kognitif, dari kecerdasannya, dari pola-pola gerakannya, ya. Itu kok bisa begitu ya? Makanya di mana secara kognitif mungkin ya, kalau kamu datang ke tempat bela diri ya tempat latihan bela diri, ternyata kita bisa menggunakan berbagai macam jurus yang mengikuti hewan-hewan ya. Jurus harimau, wah, jurus apa lagi? Jurus buaya, gimana jurus buaya gimana ya gitu. Atau jurus yang lainnya lah gitu ya. Jurus kera, wah, jurus monyet, wah, lincah tuh orang-orang. Kalau ke kuil Shaolin tuh masih masih banyak tuh ya. Di Jawa Barat juga banyak tuh pencak silat tuh ya. Ada pamacan, ada pamonyet. Wah, itu nyontoh semua tuh secara kognitif, pola-pola gerakannya dipakai untuk bela diri, untuk bertahan. Memang salah satu pergerakan yang kita temukan di alam, selain untuk cari makan, untuk cari jodoh misalnya, dia juga untuk bertahan. Ya, bertahan hidup. Gitu. Kamu juga pelajari tuh gimana caranya gerakan-gerakan mencari jodoh yang paten gitu, ya, gitu. Ya. Ya. Terus nah, kemudian yang penting juga di sini yang kita pelajari adalah proses adaptasi manusia. Adaptasi makhluk-makhluk hidup terhadap keadaan di alam. Nah, itu teknik-teknik adaptasinya. Ya. Situ menarik tuh ya, misalnya di apa namanya? Di water creatures misalnya yang hidup di air tuh, ya banyak yang bisa melakukan kamuflase ya. Dia bisa membuat dirinya tidak terlihat oleh mangsanya gitu. Ya. Ya di dunia nyata, di alam, maksudnya di hutan juga masih banyak kita temukan seperti bunglon dan seterusnya ya. Jadi begitu kira. Nah, jadi nah sekarang apa yang kita bisa desain dari beberapa feature alam yang tadi saya sebutkan ya. Nah, di dalam robotics paling tidak ada tiga ya, ada tiga hal ya. Kita bisa desain ulang sebagai virtual creatures ya. Jadi bentuk-bentuk yang virtual, maksudnya bentuk-bentuk yang kita hayalkan gitu. Ya. Jadi robot yang kita buat ya, kita didesain ulang dari alam, tapi jadi apa namanya? Bebas bentuknya lah gitu ya. Pokoknya yang kita kita iniin aja lah, kita menurut hayalan kita gitu. Ya, banyaklah robot-robot yang contoh yang kayak begitu ya. Jadi kakinya punya kemampuan seperti kodok gitu, tangannya punya kemampuan seperti kera, jadi gabungan dari kodok dan kera lah gitu misalnya. Nggak ada di dunia nyata yang begitu-begitu, nggak ada gitu. Ya. Nah, ada juga yang kita buat real creatures ya, seperti ya bikin seperti yang kita temukan misalnya. Jadi kalau robot yang kita bikin seperti manusia namanya humanoid. Ya. Banyak juga robot-robot yang dibikin seperti keadaan misalnya anjing misalnya. Aibo misalnya. Sony Aibo itu seperti anjing, ya. Terus ada beberapa banyak lagi jenis robot yang benar-benar mirip dengan keadaan aslinya gitu. Atau yang ketiga bisa gabungan dari keduanya, hybrid creatures ya. Komponennya atau elemen-elemennya kita pakai di real creatures misalnya. Ini biasanya ilmunya yaitu tadi ya apa namanya tadi, exoskeleton itu tadi ya, atau yang disebut dengan implant ya. Misalnya kita pakai apa namanya, saya jadi lupa istilahnya ya. Jadi kalau ada prostetik namanya ya. Jadi ingat tuh ya. Prostetik itu adalah bagaimana misalnya kaki misalnya, maaf ya, misalnya ada yang cacat, manusia yang cacat, kakinya digantikan oleh komponen-komponen atau elemen-elemen buatan. Ya. Cari di YouTube, bisa kamu temukan orang bisa balap lari dengan menggunakan kaki serangga ya. Jadi dibuat bentuknya kaki serangga, kalau kita kan kakinya nekuknya ke belakang. Kalau kaki serangga nekuknya ke depan gitu ya. Jadi begitu kira-kira.
Dan itu bisa cepat juga pada saat dia balap lari, ya. Jadi kalau para olimpiade itu ya, di para olimpiade ya, olimpiade orang-orang yang cacat ya, di situ hebat-hebat mereka. Bahkan mungkin kalau dibandingin kita yang nggak pernah latihan lari, dia lebih cepat sekali daripada kita dengan bantuan hybrid creatures ini ya. Jadi gitu. Nah, ini beberapa impian ya, impian yang belum seluruhnya bisa terwujudkan ya. Biar gimana kita harus mulai dari mimpi ya, gitu. Kedengeran nggak ada suara latar belakang di tempat saya? Ya. Sedikit ya? Iya, di tempat saya ini baru azan subuh ini. Ya. Nah, bedanya 4 jam. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi impian yang pertama adalah bagaimana kita bisa bikin satu robot yang terbangnya seperti capung. Ya. Capung itu nanti akan kita lihat pada saat kita belajar terbang. Nah, belajar terbang di materi locomotion ya, gitu. Capung punya 4 sayap. 4 sayap bisa disetting berbeda arahnya. Ya. Capung itu kemampuan terbangnya bisa ngebut dan bisa ngerem mendadak gitu di udara. Dan tiba-tiba berbelok, dia bebas, dia mau ya terbang vertikal, horizontal, ya, diagonal gitu. Dia bisa melakukan rotasi badannya dan seterusnya. Dia manuver paling sempurna dari teknologi penerbangan. Ya, kita belum bisa ya ngelihat Lion Air mendadak berhenti di atas udara gitu. Ya, terus ganti arah misalnya gitu. Ya, kita kalau pesawat bersayap seperti itu, ya, begitu berhenti mendadak di udara dan ganti arah, ya pecah pesawatnya, ya bisa jatuh pesawatnya. Ya. Terus kita bisa juga mengharap gitu ya, mencoba mendapatkan teknologi, ya, teknologi dari makhluk yang bisa apa? Bisa menempel dengan sangat baik di mana? Di tembok seperti tokek ya atau cicak ya gitu. Ini kita belum punya teknologi yang tapi sini sekarang udah ada beberapa teknik ya. Biasanya menggunakan vakum atau menggunakan kalau hewan-hewan itu dia menggunakan sejenis enzim yang keluar dari tangannya. Ya, seperti lem gitu. Ya. Terus ada lagi yang disebut dengan impian pengen membuat suatu robot yang bisa merekonfigurasi dirinya, badannya seperti oktopus. Oktopus itu apa? Gurita. Ya. Gurita itu kalau kita kasih botol, dia bisa masuk ke botol dan berbentuk seperti botol, nah, gitu. Ya, di dalam botol itu. Dia sangat fleksibel. Dia badannya itu dia bisa kecilkan gitu ya. Sama seperti tikus kali ya. Tikus itu di lubang yang sempit begitu aja dia bisa menyesuaikan dirinya. Ya, gitu. Ya, ada lagi bagaimana kita kalau ini sudah saya dapatkan ini ilmunya. Memproses ya image 3D. Jadi cara melihatnya ya, dia penglihatannya bisa efektif ya, gitu. Seperti manusia kenapa bisa melihat dengan efek 3 dimensi? Karena matanya dua aspek yang berbeda di kiri dan di kanan, sehingga kemudian dia dapat persepsi kedalaman gambar ya. Nah, kalau ini udah ada nih, udah bisa ya. Terus ada lagi yang penting ya, chemical generate and store energy. Nah, itu yang penting tuh, gimana caranya secara kimiawi bisa menghasilkan energi. Manusia kayak kita nih bisa bergerak, bisa lari-lari, bisa belajar kayak begini gitu. Karena apa? Karena tubuh kita menghasilkan energi dari proses kimia. Betul nggak? Ya. Kita ada yang di-charge nggak badannya? Nggak ada ya, nggak ada yang energinya dari listrik ya. Tapi kamu bisa menghasilkan listrik. Dari apa? Dari makanan. Ya, proses makanan yang ada di perut diproses secara kimiawi. Kemudian dia dialirkan dengan aliran yang ke seluruh tubuh, ya,
Dengan mekanik aliran ini, fluida ini, kemudian dia bisa menghasilkan gesekan dan akhirnya menghasilkan listrik statis. Selain kemudian aliran ini memberikan apa? Memberikan bahan-bahan makanan ke seluruh bagian tubuh, ya, termasuk otak gitu. Jadi otak kita fresh, ya. Kalau otak kita fresh, pengendaliannya menjadi sangat baik semuanya. Ya, sekarang robot yang dibuat seperti manusia proses energinya masih sedikit gitu. Ya. Ya, sekarang kita lihat robot-robot dibikinnya pakai baterai, baterainya di-charge gitu. Kita sih nge-charge-nya cuma 2 ya. Pertama makan yang cukup, gizinya bagus. Yang ketiga tidurnya cukup. Itu nge-charge-nya kita gitu. Udah dapat energi banyak ya gitu. Makanya kalau udah di-charge, maka gunakan energinya. Ya. Kalau enggak, nanti energinya jadi lemak. Akhirnya kitanya jadi berat badannya. Ya, jadi gitu. Nah, ada lagi yang jadi impian adalah self-grow. Bagaimana bisa bertumbuh sendiri. Ya. Kemudian bagaimana dia bisa self-replicate. Nah, replicate itu mereplikasi sendiri. Gitu. Ya. Atau kita bisa melakukan self repair, kalau ada apa-apa kita bisa menyembuhkan sendiri, ya seperti manusia juga, ya manusia tuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri, cuma memang perlu waktu, ya begitu. Nah, apalagi ya yang jadi impian dari mencontoh di alam ini adalah smart fabrication, ya bagaimana fabrikasi terhadap badannya, terhadap perilakunya, ya itu misalnya mengadaptasi terhadap tekstur tertentu, ya itu contohnya di situ ada bunglon, ya. Beradaptasi terhadap pola-pola, ya, pola-pola alam, ya. Menjadi seperti daun, menjadi seperti batang. Ya, ada congcorang tuh, ya. Congcorang tuh apa namanya? Belalang. Ya, ada belalang, ya, ada belalang yang contohnya bisa menjadi belalang daun, namanya belalang daun karena apa? Karena dia bisa melakukan fabrikasi seperti daun. Ada juga belalang yang seperti batang gitu, ya, gitu. Jadi bentuk-bentuk yang ada di sekitarnya, ya, jadi banyak bisa dimanfaatkan oleh beberapa makhluk hidup lainnya untuk melakukan kamuflase, ya, untuk menghindari dari mangsa, ya, dari bahaya yang mengancam hidupnya. Kalau di alam kan begitu ya, berlaku rantai makanan, ya, itu yang besar akan makan yang kecil. Nah, kemudian yang jadi impian dari teknik robotik ini adalah prosthetic implant, ya. Jadi inilah yang kemudian beberapa teknik ya dilakukan bagaimana kita melakukan implan ke tubuh-tubuh manusia yang kurang sempurna, ya, supaya bisa interface-nya diatur proses pengontrolannya menggunakan otak gitu, ya, menggunakan otak. Ini juga satu ilmu yang menarik nih kalau kamu mau menjalani. Ini masih cita-cita juga saya gitu di Gunadarma. Kita punya misalnya khusus ya laboratorium untuk menghasilkan alat-alat prostetik ya, prostetik untuk membantu orang-orang cacat ya. Kemarin ada kawan kalian ya beberapa kali ya bimbingan dengan saya, udah beberapa tahun yang lalu sih ya, berhubungan dengan bagaimana membuat sistem yang memandu orang buta ya, supaya dia bisa jalan-jalan ya, memandunya berdasarkan map, berdasarkan peta dan berdasarkan GPS ya. Jadi seperti GPS kayak kita berfungsi untuk membantu nyetir ya, jadi ada kata-katanya. Jadi sistem GPS akan memberitahukan kepada orang yang tidak baik penglihatannya posisinya ada di mana dan ada apa di depannya gitu. Jadi GPS dicampur dengan ultrasonik ya, sensor-sensor yang dipasang di topinya atau di sepatunya gitu. Ya, kemarin malah udah dikembangkan di topinya itu dia ganti dengan kamera, lalu kameranya bisa mendeteksi orang di depannya dan bisa melakukan face recognition, itu wajah siapa. Ya, jadi begitu face recognition berhasil ditemukan siapa dia, lalu nanti akan keluar kata-katanya dan si orang buta itu bisa dengar.
Jadi dia seakan-akan bisa langsung aja ngelihat, oh di depan saya siapa, di depan saya siapa. Tuh, itu juga masih bisa dikembangkan tuh ya untuk TA, tugas akhir ya. Nanti datang aja ke saya kalau ada yang tertarik untuk yang begitu-begitu ya. Jadi ada macam-macam lagi ya. Ada capable prosthetic limb for the body ya. Limb itu apa namanya? Siku ya, tangan ya gitu. Jadi paling penting ya, indera yang penting aja lah gitu. Indera-indera yang penting, indera untuk bergerak, tangan dan kaki ya, untuk memegang ya. Terus kemudian ada juga indera untuk apa? Melihat dan mendengar. Nah, itu juga indera-indera yang biasanya kita pakai prostetik ya. Ini beberapa contoh yang bisa kalian temukan di alam ya. Ada device yang dibuat yang berdasarkan apa? Berdasarkan melihat sayap gitu ya pada burung ya. Bumerang misalnya tuh ya. Dengan pola itunya dia bisa kembali malah gitu. Terus ada pesawat glider tuh di situ ya, tanpa mesin. Ya, dia kayak layangan aja ya, melakukan gliding. Gliding itu adalah salah satu dari 5 teknik terbang. Ya, nanti kita pelajari. Materi ini ya ada di staff site saya ya. Kawan-kawan bisa diambil materinya di sana ya, silahkan download aja. Termasuk helikopter blades ya. Baling-baling helikopter tuh kamu bisa lihat bentuknya, arahnya ya, sekian derajat ya, kemiringannya itu memang sudah dihitung. Ya. Jumlahnya ada 4 ya gitu. Ada baling-baling helikopter yang apa istilahnya? 2 tingkat gitu. Satu tingkat yang atasnya kecil, satu tingkat yang bawahnya besar gitu, yang seperti biasa kita lihat di helikopter. Itu untuk stabilisasi ya. Dan kawan-kawan juga bisa lihat banyak sekali aerodinamik ya, elemen di pesawat yang memang dibuat berdasarkan ide melihat dari apa yang ada di makhluk-makhluk terbang ya, burung dan seterusnya ya. Jadi itu membuat siapa? Membuat mesin-mesin terbang yang ada di kita ini bisa bekerja dengan sangat baik dan nyaman ya. Kamu bisa ngerasain ya, nanti dapat kesempatan terbang pakai misalnya Boeing ya, Airbus yang kecil-kecil yang antar pulau misalnya. Itu beda rasanya dengan terbang pakai pesawat besar antar benua gitu, yang sekali terbang bisa 12 jam. Ya. Beda dengan pesawat kecil ya, pesawat kecil masih ada goyang-goyangnya sedikit, tapi makin besar pesawatnya makin nyaman justru. Ya, waktu saya belajar di Prancis tuh saya berkesempatan ya, bukan berkesempatan, mencari kesempatan untuk datang ke tempat pabriknya Airbus. Nah, di situ. Ya, ternyata kepala-kepala pesawat itu ya, yang bagian depan pilot itu ya diproduksinya bukan di Perancis ya, tapi di negara lain ya, negara Eropa lainnya gitu ya. Kalau nggak salah di Jerman apa kalau nggak salah gitu. Dari Jerman ke daerah Toulouse, Toulouse di Perancis namanya ya. Ya, itu tempat perakitan Airbus. Dia naik pesawat juga itu ya. Ya, naik pesawat tuh, kepala pesawat itu, kepala Boeing itu, ya, bukan Boeing, kepala Airbus kalau di Perancis ya, masuk ke dalam pesawat besar yang namanya Beluga. Gitu. Saya waktu di sana sempet tuh ngelihat Beluga lagi lepas landas ya, pesawatnya besarnya luar biasa, bisa masuk beberapa pesawat, kepala pesawat ke sana. Ya, jadi dibukanya di depan, ya, dibukanya di depan. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi dikit lagi ya. Nah ini contoh nih misalnya ya, bentuk-bentuk dari sayap itu juga bisa kita contoh dari dedaunan, daun-daun. Ya, daun-daun ini ya bentuknya ya kita bisa lihat tuh berbagai macam bentuknya. Ini daun yang kalau jatuh tuh nggak langsung jatuh gitu, tapi dia keliling dulu terbang gitu ya, berputar-putar dia, jadi pelan dia jatuhnya. Ya itulah prinsip terbangnya, gliding ya gitu.
Seperti juga ini nih ya, daun liliana ya. Ini juga begitu jatuh dia tidak langsung jatuh. Terus ada tumbleweed ya, ada bola ya, ada beberapa jenis bergerak ya, jenis atau teknik bergerak yang ditemukan di alam yang bergerak menggunakan angin, memanfaatkan angin. Gitu. Jadi memanfaatkan angin. Nah, dari situ ya. Nah, selanjutnya juga ya, bio-inspired robotic ini kita buat untuk apa? Untuk melakukan terapi biasanya salah satunya ya, dengan membuat robot-robot entertainment ya. Jadi bukan sekedar robot yang mirip seperti hewan, tapi juga kita mirip secara biomekaniknya saja, tapi juga mirip secara perilakunya gitu. Kita tanamkan di sana artificial intelligence ya. Kalau kawan-kawan coba cek ya ke AIBO bagaimana proses AIBO dibuat, intelligence sistemnya ya, yang buat itu ibu-ibu ternyata. Ya, dia memasukkan perasaannya itu ke dalam robot di dalam bentuk programming ya. Di di depan AIBO itu, di wajahnya AIBO itu bentuknya digital itu ya, seperti LCD ya. Dari LCD itu akan bisa kelihatan si AIBO ini situasinya lagi senang, lagi marah, lagi nggak enak gitu misalnya, kelihatan dari matanya gitu ya. Kalau di kalau anjing tuh kan suka dielus-elus gitu ya, nanti dia akan senang dan kelihatan di matanya ya. Jadi ini Sony ya. Di dalam matanya itu juga ada kamera ya untuk melihat sekitarnya, dan dia peka juga terhadap apa di situ, kata-kata perintah yang diberikan kepadanya gitu oleh pemiliknya ya. Ini contoh AIBO. Terus kemudian ada juga Furby misalnya, sama seperti AIBO ya. Lihat tuh ya, sisi sebelah kirinya ya, sensornya saja ada banyak di situ, ada infrared, ada photoelectric sensor, ada mikrofon, ada touch sensor ya, kalau disentuh-sentuh dia respon ya gitu. Juga ada accelerometer untuk melihat. Accelerometer tuh apa yang bisa kita lihat dari si sensor ini ya. Accelerometer itu kita bisa melihat kemiringan, bisa melihat ke depan atau ke belakang dan seterusnya ya. Begitu. Lihat di situ tentu saja selain ada sensor-sensor ada motor-motor di situ. Ya, karena ini bentuk creatures-nya kecil, jadi motornya cukup satu aja gitu, tapi dia bikin mekanik sehingga seluruh tubuh tuh bisa bergerak-gerak ya seperti nyata gitu. Dengan menggunakan gear biasanya kalau cuma satu motor. Ya. Ini kalau pikirkan tangan kita nih ya, satu tangan kita nih di sini nih ya. Kalau mau dipasang, kalau ini mau diganti sama motor, ada berapa motor coba? Ya, kayak begini nih. Ya, gerakan seperti ini aja ya. Tapi kita nggak ngelihat motor di tangan kita gitu. Ya. Ada siku di sini ya, ada siku ya, terus ada di sini nih pergelangan, maksud saya pergelangan. Terus ada di bagian tangan di sini nih. Tuh. Ini juga siku. Lalu di sini ada juga nih bahu. Ya. Cuma kita bergeraknya tidak pakai motor kalau manusia, tapi pakai otot ya, pakai otot, sistem otot, muscle system. Nah, itu juga sudah ada buatannya ya, gitu. Entertainment juga ya, ini misalnya contoh misalnya simulator ya, bukan simulator ya, robot untuk dibuat mirip seperti bayi ya. Ini bikin robot untuk dinosaurus ya, gitu. Untuk entertainment ya, termasuk untuk education ya, untuk robot hamil ya, kemudian untuk dioperasi ceritanya gitu ya. Di healthcare sudah ada robot nurse ya. Dia sekarang bentuknya, jadi robot-robot yang begini nih, ada yang memang dibikin bentuknya sekarang, ada yang dibikin artifisialnya aja, otaknya aja gitu ya. Nah, otaknya nanti ditanamkan ke alat kecil ya, atau bahkan dalam suatu software yang bisa
ditaruh di mana, di HP atau di apa gitu ya, sehingga nanti dia bisa memberikan notifikasi kepada orang-orang yang lagi sakit ya, dipantau dengan sangat baik gitu ya. Roboners ini bentuknya bukan hanya yang terlihat di slide saja sekarang ya, bisa macam-macam ya, bisa berupa kotak juga, kotak obat, sehingga nanti pada saatnya orang harus minum obat, nanti kotak itu rame sendiri gitu, heboh sendiri gitu, sampai notifikasi, oh ini belum belum minum obat nih gitu. Jadi bisa begitu untuk orang-orang yang melakukan yang disebut dengan telemedicine ya. Ini juga menarik ya. Jadi beberapa saat yang lalu saya sempat ngisi suatu seminar ya, seminar materinya ya itu tadi terkait dengan robotik juga, tapi IoT untuk melakukan IoT pada bidang kesehatan gitu ya. Nah, ini yang saya banyak sekali ide-ide di situ yang melakukan, salah satunya telemedicine. Ya, kamu bisa bikin peralatan-peralatan yang lebih murah ya, walaupun sekarang sudah tersedia, tapi untuk skripsi kamu bisa bikin yang lebih mudahnya, lebih murah dan mudah. Misalnya mau pakai Node MCU, bisa juga menggunakan Raspberry Pi gitu ya, membuat robot-robot yang melakukan pemantauan terhadap telemedicine misalnya ya. Jadi orang-orang bisa melakukan, robot kita bisa memberikan notifikasi ya di rumah ya, disebar robot minum obat lah misalnya, robot untuk melakukan pengecekan ya, memberikan notifikasi ini waktunya melakukan tes ke dokter misalnya ya, periksa dokter bulanan misalnya begitu ya. Healthcare ya, ada juga telepresence ya, video conference robot ya. Ini misalnya robot yang tetap ini biasanya digunakan ke bidang healthcare ya, kesehatan juga. Ya, jadi robot ya berkomunikasi dengan dokter dari jarak jauh ya, jadi untuk melakukan operasi dan seterusnya ya. Dan telepresence bukan hanya digunakan di bidang healthcare, juga di bidang astronot di sini ya. Di sini disebut dengan astronot ya. Jadi robotnya itu dia melakukan pemeriksaan-pemeriksaan di tempat-tempat yang berbahaya ya. Gitu. Jadi membantu manusia bekerja dan mengeksplor di ruang angkasa ya. Side by side with human, dia bisa bergerak otomatis, dan juga sebenarnya dia bisa melakukan dikendalikan oleh manusia ya, gitu. Contoh telesurgery ya, ini untuk elemen badan yang operasinya kecil-kecil, detail ya, operasi otak, operasi mata dan seterusnya. Sekarang dokter nggak pakai manual gitu ya, tapi dia menggunakan robot ya, untuk memudahkan dan lebih presisi ya. Jadi begitu telesurgery. Dan ini beberapa contoh penggunaan robot untuk asistif, untuk rehabilitation ya. Jadi ini contohnya adalah HAL ya, ini yang bikinan Jepang ya. Kamu coba cek websitenya berapa harganya gitu ya. Siapa tahu buat di rumah mau gitu ya. Nah, di situ HAL itu yang mudah, itu bisa kita angkat gampang, orang angkat-angkat berat tuh mudah gitu. Kalau mau naik gunung gitu, kalau harus bawa barang-barang besar ya kita pakai aja asistif ini gitu ya. Pernah nih ya kawan saya ya, karena sakit di lututnya gitu, saya cariin ya, tolong cariin dong itu exoskeleton gitu. Gaya nih gitu ya, karena ada masalah cedera pada lututnya gara-gara terlalu banyak olahraga ya. Jadi olahraga itu juga harus hati-hati ya, kamu harus ada pelatih, jangan sendirian aja kalau olahraga, karena kamu belum paham dengan biomekanik kamu ya. Menurut saya sih kalau kamu mau olahraga aman ya kamu pelajari juga biomekanikal badannya gitu. Jadi badan itu sebenarnya akan berbicara ke kamu kalau dia sudah melebihi batas ya, batas kemampuan. Cuma kamu suka cuek aja karena lagi suka gitu. Sama seperti lagi main game kan, terus-terusan main game padahal mata udah capek, otak sudah lelah dan seterusnya. Ya, begitu. Karena manusia memang memilih
ya. Dan badan itu kadang-kadang ya kalau sudah kita bilang ah nggak apa-apa biarin aja, nanti badan akan menyesuaikan terus-terusan. Tapi nanti ada satu saat badan itu sudah tidak bisa lagi menangani itu gitu ya. Makanya begitu di usianya nanti sudah mulai tua, ya mulai penyakit-penyakit keluar tuh gara-gara apa? Karena selama mudanya kita melakukan apa? Kita melakukan pemaksaan, ya, pemaksaan terhadap ini, ya. Gitu. Nah ini untuk ini ya. Sekarang ada istilah namanya actroid, gitu. Aktris android, gitu, ya. Yang kemarin ini yang terkenal Sofia, ya namanya Sofia. Dia bahkan disuruh pidato di mana? Di PBB, ya. Jadi artificial intelligence pertama yang dibuat. Gitu. Kalau dari Jepang ini nggak sepenuhnya cerdas ya, gitu umumnya. Gitu. Ya, pendekatan kelihatan sekali ya, saya lihat ya pendekatan pembuatan robot di Asia, ya Jepang misalnya, salah satu contoh ikonnya. Dibandingkan dengan pembuatan robot di Eropa atau di Amerika. Mereka beda teknik pendekatannya. Ya. Kalau yang di Asia ini lebih banyak justru ke entertainment ya, untuk bikin realistic creatures ya. Jadi apa namanya? Menyapa gitu, robotnya bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi lebih ke situ ininya. Ya, gitu. Sedangkan kalau di Eropa ini lebih ke fungsionalitasnya. Ya, mereka punya. Jadi kawan-kawan semua kalau mau ngelanjutin ya belajar robot, kalau memang mau ke robot entertainment belajarnya ke Jepang, tapi kalau mau ke robot fungsionalitas ya belajarnya bisa ke US atau ke Eropa. Lebih enak di Eropa lah. Kalau di US itu bayarnya mahal. Gitu. Kalau di Eropa bayarnya masih bersaing lah ya, mau ke Jerman, mau ke Perancis, mau kemana tuh ya, mau bisa belajar di sana robotik. Yang saya tahu yang cukup rame di Eropa itu tempat belajar robotik yang komprehensif ya, termasuk di sana ada kolam bawah airnya. Jadi pengembangan robot-robot bawah air ya. Itu ada di Girona, ada di Spanyol. Ya, asik tuh ke sana ya. Ya nanti kamu usahakan aja lah nanti S2 ya gitu. Ke mana gitu ya. Jalan-jalan ya. Amin gitu, amin gitu. Ya. Sekarang beasiswa banyak, jangan salah ya, beasiswa banyak, tapi siapa yang mau ngambil resiko, ngambil beasiswa belajar jauh dari rumah, tuh sedikit. Kayaknya anak milenial nih agak ini sedikit ya, agak malu-malu kalau untuk berjuang gitu, ya. Gitu. Ya, kalau ada ambil ya, pergi sana ke mana, ke Eropa, nanti balik lagi udah jadi ahli, begitu ya. Ini juga salah satu realistic creatures yang cukup menarik adalah Kismet. Kalau ini apa namanya terkait dengan wajah, ya terkait dengan wajah, terkait dengan mimik, ya mimik wajah, ya ekspresi wajah, itu. Ya, jadi dia bisa kelihatan sedih, bisa kelihatan ini. Mau tahu nih sini di sekitar wajah kita ini banyak sekali otot-otot yang bisa dikendalikan oleh kita sebenarnya. Kalau mau senyum, kalau mau cemberut itu ada puluhan otot yang bekerja. Ya, pola-pola sinkronisasinya itu dipelajari sudah bisa jadi gerakan robot sekarang. Ya, bergerak mata ya. Kita kan yang menunjukkan kita hidup kan mata kita berkedip ya. Gitu. Sekarang kita bisa lihat salah satunya kalau di game tuh sekarang yang realistik ya, game-game yang realistik kelihatan sekali ya. Berkedip sekian detik. Cuma ini mata yang berkedip ini kalau kamu lagi main mabar ya gitu. Itu bisa nggak berkedip tuh. Hati-hati ya gitu. Kalau mata kamu nggak berkedip dalam waktu tertentu ya lelah itu mata gitu dan kotor. Karena salah satu fungsi mengedip itu bukan cuma ngasih tanda kepada siapa gitu, bukan itu tapi untuk membersihkan mata dari kotoran gitu, dan juga membuat otot-otot mata berelaksasi dalam sejenak gitu
ya. Oh, begitu kita lagi main game tuh bener-bener kita bisa nggak berkedip 1 jam kali ya, gitu. Tiba-tiba, ya karena nggak kerasa, karena kita memaksa untuk, adrenalin kita memaksa untuk selalu waspada di semua keadaan, apalagi game-game action ya, gitu. Mati gitu, kalau mati bahaya gitu, sayang gitu. Padahal cuma nggak terlalu penting itu, Pak, ya, dibandingkan dengan mata kamu ya, gitu. Jadi ingat ya, mata ini kalau bisa dipakai sampai mati gitu. Ya, jangan sampai sebelum mati matanya udah nggak berfungsi. Aduh, jangan deh. Ya, makanya dirawatlah matanya ya gitu. Ada lagi realistic creatures ya, buatan MIT ya. Ya. Dari creatures ini aja punya 69 degree of freedom. Ya. 32 dari pergerakannya itu ada di face-nya, ada di wajahnya. 32 berarti sebelah apa? Separuhnya ya gitu. Dia tidak didesain untuk bergerak ya, tapi dia bisa menggerak-gerakkan tubuhnya sebagai gestur ya, dan mampu melakukan manipulasi objek yang dengan secara yang sederhana gitu ya. Ini Leonardo nama robotnya ya, bisa melakukan gestur ya. Ini realistic creatures. Atau juga robot yang dibuat buat seni ya. Ini ada robot yang menari-nari nih di sini ya. Jadi mungkin Asimo yang pertama ya, yang untuk seni dan entertainment ya, Asimo. Sekarang ada robot Titan juga. Coba cek, kamu boleh kalau nanti kamu ulang tahun gitu ya, boleh tuh sewa robot Titan buat joget-joget gitu. Tapi tingginya 2 meter lebih ya. Cari di internet Titan robot ya, dia bisa ngomong ya, bisa berkomunikasi ya, bisa apa namanya, bisa nari, bisa nyanyi dan seterusnya gitu ya. Itu entertainment ya. Nah itu ya tentang bagaimana kita ya di bab pertama dari biorobotics ya. Jadi mimpi ya, itu berawal dari mimpi ya. Lalu para insinyur mencoba melakukan proses pencontohan. Tadi pencontohan ada 2 macam ya. Bisa mencontoh langsung, tapi bisa juga mengambil inspirasinya, mengambil fungsinya. Jadi ada 2 ya. Jadi gitu caranya. Ada apa aja yang dicontoh? Ya semua yang ada di alam itu ya, terutama yang terkait dengan efisiensi gerakan ya, terkait dengan kecepatan ya, termasuk agility ya tadi ya, dan seterusnya ya. Dan apa motifnya ya? Motifnya adalah ingin menerapkan mimpi gitu. Dan sekarang setelah orang mempelajari biologi udah ketahuan tuh ya kan, hal-hal yang diinginkan ya, supaya kita bisa mencontoh. Misalnya tadi bagaimana capung terbang ya, bagaimana manuver capung, itu kan udah jadi suatu yang jadi tujuan ya. Bahkan sekarang aja belum tercapai dengan secanggih seperti sekarang ini teknologinya ya. Belum pernah ngelihat ya gitu ya, pesawat dari militer yang terbangnya seperti capung, belum pernah kita bisa ngelihat gitu sampai saat ini ya. Jadi ya, dan terutama juga akhirnya robot ini untuk membantu manusia ya, prostetik ya. Jadi untuk supaya manusia bisa bergerak dengan baik dengan berbantuan mesin ya. Dan juga kebanyakan juga ternyata robot dibuat untuk entertainment ya, menarik ya, hal-hal yang menarik gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada ya? Oke, jadi udah 1 jam ya. Jadi kita cukupkan dulu hari ini ya. Silakan yang belum absen, absen ya. Masih ada yang belum absen tadi yang masuk-masuk belakangan ya. Silakan absen sebelum saya tutup ya. Nah, minggu depan kita akan mulai dengan sensor ya, biorobotik sensor. Ya, dari alam itu kira-kira apa saja yang kita bisa contohkan ya. Oke. Ya, silakan yang belum ini. Udah kayaknya udah semua ya. Absensi ya.
Mm-mm. Nanti jangan lupa hari apa? Kamis ya. Hari Kamis itu ada kuliah IoT ya. IoT pada ikut itu semuanya ya. Uh, iya satu angkatan. Bahkan ada yang khusus itu yang D3 lanjut juga ada ya, yang ikut ya, di Zoom. Serempak. Ser iya, semuanya hari Kamis. Jadi itu nanti di Zoom di minggu ganjil sekarang, nanti di minggu depan nontonnya di UGTV. Jadi mereka akan apa berganti-ganti ya. Nanti Bapak Ibu dosennya, saya ada di anggota tim teaching IoT ini ya. Cuma saya karena nggak bisa ikut syuting gitu kan, kan syutingnya di UGTV di F8. Termasuk Zoom-nya juga dosen-dosen nanti paling nggak ada 2 orang yang ngasih materi gitu. Ya selama saya masih ada di luar negeri ini saya belum bisa ikut syuting gitu. Atau nanti kalau memungkinkan saya syuting di mana gitu. Di 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 Hagia Sophia misalnya gitu, di tempat yang bersejarah gitu. Ya, jadi bisa aja gitu. Tapi sekarang sulit sih kelihatannya ya gitu. Saya sih mau aja syuting di latar belakang itu Selat Bosporus misalnya. Oh, mantep kan? Mantep itu. Iya, tapi nggak tahu tuh sinyalnya gimana nih. Saya harus ini dulu. Saya harus beli dulu ininya, yang kuat sinyalnya gitu. Tapi saya harus tebel mukanya juga, banyak orang di sana gitu kan. Bukan lebih cuek, mereka sudah lewat, coronanya udah lewat, di sini udah lewat. Di kita yang udah keburu cuek, sementara corona belum lagi parah-parahnya gitu, itu bedanya begitu. Iya. Mm-mm. Kebetulan Turki ini nggak termasuk yang nge-blacklist Indonesia gitu aja. Jadi begitu saya datang di imigrasi nggak ada masalah gitu ya.